kali di sini tidak lain dan tidak bukan kami telah bertentang di Partai Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk kemudian memprosir salah satu perusahaan yang berada di Kabupaten Konawe, tepatnya di Kecamatan Terosi, yaitu PT Tangguh Wijaya, yang dimana tidak memiliki izin usaha pertambangan, yang kami duga bahwa tanpa mengantongi IPTKH, bukankah pada hakikatnya jika ini melakukan pertambangan kemudian harus mengadakan izin? Karena sampai hari ini belum ada kelengkapan perizinan, namun perusahaan tersebut masih dibebaskan untuk melakukan aktivitas pengerukan tanah dan timbunan di bawah PTSS. Jadi kalau dinas provinsi mengetahui bahwa tidak memiliki PPKH, mesti melakukan tindakan tegas, begitu ya. Nah, kalau misalnya penyelidikan oleh kepolisian ini belum selesai, mestinya diselesaikan. Apa hasilnya? Ya, apa hasilnya? Karena kan kalau saya lihat rilisnya, ini dari kepolisian pernah melakukan penanganan atas kasus ini, tetapi sampai sekarang belum ada hasilnya. Begitu ya? Begitu ya? Artinya terkait dengan kasus ini, penyelidikan atau penanganan kepolisian atas kasus ini mestinya diselesaikan sehingga jelas apakah terjadi tindak pidana atau tidak terkait dengan pengelolaan yang ada dalam kawasan hutan. Nah, kalau kawan-kawan atau adik-adik meminta ombudsman untuk turun ke lapangan, kami yang kita awasi adalah tugas pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal ini, ketika kita melihat kasus ini, maka dari Kementerian SDM dan dari Kehutanan serta kepolisian, maka kita mendorong tiga pihak ini bisa melakukan penyelidikan dan penindakan jika terjadi dugaan penyalahgunaan kawasan hutan oleh pemilik IUP ini, gitu ya. Jadi kami bukan tidak mau untuk turun, tidak, tapi kita tidak punya kewenangan untuk turun lapangan melihat, mengecek ke sana. Jadi kalau adik-adik mahasiswa yang menganggap bahwa Dinas Kehutanan, Kepolisian, kemudian Kementerian SDM tidak menjalankan tugas dalam melakukan pengawasan dan penindakan, maka tiga institusi ini dilaporkan ke Ombudsman. Tiga institusi ini bisa dilaporkan ke Ombudsman. Ya, kalau CV Tanggobu yang dilapor ke Ombudsman, kita tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas perusahaan swasta murni. Ya, karena CV Tangguh Jaya ini adalah perusahaan swasta, jadi bukan menjadi ranah kewenangan dan tugas ombudsman untuk melakukan pengawasan, kecuali perusahaan itu perusahaan BUMN atau BUMD, itu bisa langsung dilapor ke ombudsman karena itu ranah pengawasan dari ombudsman, begitu. Jadi pada prinsipnya kami mengatensi masalah ini, kami mendorong kepada para pihak yang memiliki tugas kewenangan untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan tata kelola pertambangan untuk bukan hanya PT Tangguh saja, semua perusahaan tambang mestinya dilakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ketika terjadi pelanggaran, mesti dilakukan tindakan atas pelanggaran itu. Gitu ya. Saya kira itu adik-adik, kami mengapresiasi, mendorong, mensupport untuk masyarakat melakukan pengawasan atas tata kelola pertambangan. Ya, artinya masyarakat mesti mengambil peran untuk melakukan pengawasan atas tata kelola pertambangan. Ketika ada yang tidak sesuai, itu bisa dilaporkan ke pihak yang berwenang. Kalau pertambangan bisa dilaporkan ke inspektur tambang, ya, ke inspektur tambang. Kalau kait dengan tata kelola pengelolaan tata kelola pertambangan di kawasan hutan, itu bisa disampaikan ke Dinas Kehutanan atau Gakum. Kantornya ada perwakilan kalau saya tidak salah ada di THR ya, di Budi Utomo. PLN bisa disampaikan ke situ. Mereka punya kewenangan untuk melakukan pengawasan itu. Ya. Kemudian kalau diduga ada tidak pidana dalam pengelolaannya bisa juga dilapor ke kepolisian. Saya kira begitu ada ya. Kami mensupport ketika pihak-pihak penyelenggara pelayanan publik itu tidak menjalankan atas laporan adik-adik, itu dilapor ke ombudsman. Itu bisa nanti kita bantu untuk melakukan pemeriksaan. Silakan.
Baik, terima kasih tadi atas pendapatnya. Jadi yang saya ingin mempresor di sini terkait kewenangan ombudsman. Tentunya bahwa perlu kita lihat kasus ini di tahun 2019 kemarin, kurang lebih sudah 3 tahun, tapi belum ada penyelesaian. Nah, tentunya di sini yang bermasalah adalah instansi terkait yang memeriksa. Kami meminta selaku kewenangan ombudsman untuk mengevaluasi daripada kinerja instansi terkait ini. Kenapa sampai sekarang tidak ada penyelesaian dan tidak ada penetapan status tersangka? Malahan perusahaan tersebut masih melakukan aktivitas sampai sekarang, Pak. Bahkan hal ini dibenarkan tadi oleh Dinas Kehutanan bahwa memang mereka tidak ada ITPK. Tapi kenapa tidak ada tindakan-tindakan yang dilakukan dari instansi terkait ini? Nah, itulah yang kami minta ombudsman untuk segera mengevaluasi, melakukan pengawasan terhadap instansi ini. Kenapa kan sekarang belum ada? Baik, Pak Aan, silakan. Ini Pak Aan Adrian, beliau adalah Kepala Keasistenan Penerimaan Verifikasi Laporan. Ya, mungkin bisa dijelaskan. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Perwakilan dan rekan-rekan yang sama berbahagia, pada prinsipnya terkait laporan atau pengaduan yang disampaikan ke Ombudsman itu berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, penyelenggaraan pelayanan publik ini ruang lingkupnya ada 3. Yang pertama administratif, pelayanan administratif, kemudian pelayanan barang, kemudian pelayanan jasa. Nah, dalam melakukan mapping atau pemetaan terhadap laporan yang masuk di Ombudsman, itu yang menjadi tolak ukur kita, kewenangan kita. Nah, kalau misalkan dari rekan-rekan sekalian pernah atau ada dari pihak katakanlah si A pernah melaporkan terkait permasalahan yang rekan-rekan sampaikan hari ini kepada pihak kepolisian, namun tidak ditindaklanjuti atau misalkan terjadi penundaan berlarut yang sampai misalkan sudah bertahun-tahun tidak ada tindak lanjut, nah itu bisa disampaikan ke kami. Namun yang menjadi catatan bahwa pelapor di Ombudsman ini yakni yang menjadi korban langsung. Jadi kalau misalkan ada perusahaan yang semestinya berada di posisi itu tapi tidak dengan adanya maladministrasi sehingga dia tidak berada di posisi tersebut, ataukah terkait dari penambangan ilegal yang terjadi ada dampak kepada masyarakat langsung. Nah, itu yang menjadi kriteria pelapor di kami. Ataukah misalkan di kami juga ada mekanisme. Kalau di kepolisian ada mekanisme laporan model A dan model B. Nah, dan pemeriksa itu memang ada indikasi terjadinya dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik. Ya, artinya masuk di dalam 3 tadi ruang lingkup, baik administratif, barang publik, dan jasa publik. Nah, saya pikir menarik juga apa yang disampaikan oleh rekan-rekan ini. Karena kalau misalkan sudah ada laporan polisi, kemudian mungkin sudah tidak ada tindak lanjut sampai hari ini, itu bisa disampaikan ke kami. Dan itu kalau misalkan terjadi sampai berlarut-larut, sampai bertahun-tahun, maka itu memang salah satu bentuk maladministrasi atau penundaan berlarut. Dan terakhir yang perlu saya sampaikan bahwa untuk menyampaikan laporan atau pengaduan ke Ombudsman ada syarat formil dan material. Syarat formil itu syarat administratif, misalkan KTP. Kalau misalkan yang melapor dari badan hukum atau organisasi atau LSM, maka kami butuhkan ADRT-nya. Nah, kalau misalkan pelaku itu perorangan yang menjadi masyarakat ataupun kelompok masyarakat, maka kami butuhkan KTP, salinan KTP minimal 3 orang dari korban langsung yang menerima dampak dari korban maladministrasi. Saya kira mungkin itu untuk syarat material atau substantif. Itu pertama, dari pelapor terkait substansi yang dilaporkan itu sudah pernah disampaikan ke instansi terlapor dan tidak ditindaklanjuti. Kemudian hal-hal yang menjadi substansi laporan itu belum pernah juga masuk ke ranah pengadilan. Saya kira mungkin itu. Saya kembalikan ke Pak Kepala Perwakilan. Terima kasih. Ya, makasih Pak Aan. Itu beberapa hal yang penjelasan terkait dengan mekanisme laporan ke Ombudsman. Kami terbuka untuk menerima laporan.